Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pembahasan kisi-kisi sumatif tengah semester genap untuk kelas 10. Dan saya minta tolong ke kalian untuk subscribe dan like video ini agar selanjutnya itu ada pembahasan-pembahasan untuk nomor selanjutnya. Oke, sekarang untuk yang pembahasan nomor 1, pertanyaannya adalah pada pelemparan 2 buah dadu, kejadian muka dadu berjumlah 5 adalah. Jadi kan karena pertanyaannya itu adalah pelemparan 2 buah dadu, jadi kita tuh harus membuat ruang sampel si 2 buah dadu ini. Oke, baru deh nanti kita bisa tahu nih dari ruang sampel yang kita dapat, yang kita udah buat, baru kita tahu kejadian muka dadu yang berjumlah 5 itu ada berapa, kayak gitu. Jadi sekarang kita buat dulu ruang sampel untuk 2 buah dadu. Nah, untuk ruang sampel 2 buah dadu itu kan kayak gini ya. Oke, jadi kan untuk yang si ruang sampel pelemparan 2 buah dadu itu kan kayak gini ya. Nah, di sini tuh maksudnya adalah untuk yang ke bawah ini adalah nih, yang ini ya. Yang ini adalah dadu 1. Nah, yang atas ini adalah dadu 2. Jadi kalau misalkan pada peluangnya itu kan ruang sampel itu bisa aja ya dadu 1 itu ketemunya nanti pada dadu kedua itu kan si dadu 1 juga. Bisa juga nanti si dadu yang pertama bisa ketemu dengan si mata dadu yang kedua di dadu yang kedua. Ya kayak gitulah, pokoknya nih pernah lah ya diajarin sama guru-guru kalian. Nah, kalau udah berarti kan sekarang kita tinggal cari aja nih di antara ini nih ya, kayak depan ditambah bagian belakang nih, angka yang belakang itu hasilnya 5 enggak gitu. Karena di sini yang kita pengen cari tuh mata dadu yang berjumlah 5 gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini kalau kita lihat ya 1 ditambah 1 itu kan hasilnya 2 ya. Berarti ini tuh bukan termasuk nih gitu. Terus sekarang kalau ini kan 1 tambah 2 itu adalah 3, 1 tambah 3 adalah 4. Nah, berarti ini semua tuh enggak termasuk. Nah, jadi itu yang termasuk yang kalau kita jumlahkan dia tuh hasilnya 5. Angka depan ditambah angka belakang hasilnya 5 kayak gitu. Nah, sekarang kan berarti kita bisa lihat ya. Ini kan 1 tambah 4 itu 5. Berarti kan yang ini 6, ini 7 bukan. Nih 2 tambah 3, terus 3 tambah 2, terus 4 tambah 1. Terus lebihnya pasti kan lebih dari 5 kan. Berarti di sini pada pelemparan 2 buah dadu kejadian muka dadu yang berjumlah 5 itu adalah berapa? Adalah 4 kayak gitu. Oh ya, dan untuk yang nomor 1 ini kan tadi kan pada pelemparan 2 buah dadu kejadian muka dadu berjumlah 5 itu kan tadi kan ada 4 apa sih namanya? Ada 4 kejadian kan. Nah, ini tuh nanti nomor 1 tuh kayak kalian itu tinggal ditulis aja kayak ini kan 1 4 2 3 3 2 sama 4 1 gitu kan. Ya kalian tinggal tulis kayak ya udah 1 4 terus 2 3 and then 3 2 kan. Nah, itu tuh kalian tulisnya kayak gini gitu. 4 1. Selesai. Nah, sekarang lanjut nomor 2. Di sini pertanyaannya adalah banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin dan 1 buah dadu. Nah, ini kan sebenarnya gampang ya. Kalau cara cepatnya tuh kayak kalau 2 buah koin itu kan berarti ruang sampel itu ada 4 kan? Iya enggak sih? Nih, 2 buah koin tuh dia ruang sampel itu ada 4 karena kan untuk satu koin itu nih, untuk satu koin kan ada angka sama gambar. Ini satu koin pertama. Nah, koin yang kedua itu ada angka sama gambar juga gitu kan. Ya udah berarti kan ini kan ada 4. Terus satu buah dadu itu ada 6 mata buah dadu kan. Jadi kayak ya udah 4 kali 6 adalah 24 gitu. Ini pembahasan cepatnya. Tapi kalau misalkan kalian mau kayak menjabarkan itu boleh banget, kalian bisa menjabarkan ya. Oke, lanjut nomor 3. Di sini kan anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin. Nah, jadi tuh kalau misalkan anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin itu kan kita bisa aja buat kayak tabelnya itu kan kayak gini ya. Kayak tar dulu. Nih koin 1, ini koin 2. Kayak koin 1 itu kan ada angka sama gambar, iya enggak sih? Terus koin 2 tuh ada angka sama gambar gitu. Jadi nanti tuh ruang sampelnya tuh ada angka ketemu angka kan. Terus bisa kok ketemu angka sama gambar, angka sama angka, terus kayak angka tuh ketemu sama gambar kan, kita tulis kayak angka ketemu sama gambar, terus bisa aja kan gambar ketemu dengan angka, gambar ketemu dengan angka, terus kayak gambar ketemu sama gambar. Nah, pokoknya berarti kalau misalkan ya ada A dengan C, ya itu bukan termasuk ruang sampelnya, bukan termasuk ruang sampel dari 2 buah koin.
Oke, sekarang lanjut nomor 4. Di sini kan dilakukan percobaan melempar undi 3 uang logam sekaligus. Peluang munculnya sekurang-kurangnya satu gambar adalah, jadi tuh kalau misalkan untuk peluang itu sendiri ya, kalian tuh harus tahu yang namanya ruang sampelnya. Jadi apapun soalnya tuh kalian kayak harus buat ruang sampelnya dulu gitu loh, biar kalian nantinya tuh nggak keliru atau nggak apa ya namanya, nggak salah gitulah intinya. Nah sekarang kita harus buat dulu nih ruang sampel dari 3 uang logam sekaligus. Nah ini kan untuk anak MPLB 1 sama anak KKL 4 itu udah pernah dibahas. Coba deh kalian buat dulu si ruang sampelnya ya. Oke, nah di sini saya udah buat si siapa namanya, ruang sampel untuk si 3 uang logam sekaligus ya. Ini kan koin pertama, ini koin kedua, ini adalah koin ketiga. Di sini dimaksudkan angka A itu adalah angka, G itu adalah gambar. Jadi bisa aja nih pada pelemparan pertama koin satu tuh keluarnya angka, koin kedua keluarnya angka, koin ketiga keluarnya angka kan. Nah tapi bisa aja nanti pas lagi ke pelemparan kedua yang tadinya angka, nah nanti tuh di koin ketiga bisa aja kan dia keluarnya tuh gambar gitu. Coba deh kalau misalnya kalian agak bingung, kalian bisa kayak praktek sendiri. Kalian ambil 3 uang logam, boleh uang 1000-an, boleh uang 500 atau 200 atau 100 perak, itu boleh banget. Kalian coba deh, kalian lempar 3 koin atau 3 logam sekaligus, itu tuh keluarnya tuh pasti ya nggak jauh tuh dari ini nih, dari satu pelemparan 1 sampai dengan pelemparan 8 ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 kayak gitu. Nah sekarang berarti kan kita udah dapet nih pada pelemparan pertama ini sampai dengan pelemparan 8 tuh yang ini. Berarti di sini kita dapat kalau ruang sampel atau NS itu tuh adalah 8. Nah sekarang kita tinggal nyari NA-nya nih. Kenapa sih kita perlu nyari NS sama NA? Karena kan untuk rumus dari peluang itu sendiri ya, peluang itu sendiri itu dia kan rumusnya sama dengan peluang ya, ini peluang kejadian A, dia itu kan rumusnya NA per NS kan. Nah NA per NS itu adalah, ini tuh kayak jumlah banyaknya kayak yang ini loh yang ada di soal nih. Ini kan peluang munculnya yang menjadi pertanyaan kan yang ini nih, sekurang-kurangnya 1. Nah itu tuh yang menjadi si A nya gitu loh. Nah NS itu maksudnya adalah banyaknya ruang sampel. Di sini kalau kita lihat di sini kan ada 8 kali pelemparan yang bakal berbeda gitu, karena nanti pas lagi pelemparan ke 9 nggak jauh-jauh dari ini nih, dari ke-8 ini, pokoknya nanti bakal sama kayak gitu. Maka di sini tuh ruang sampelnya itu kan si 8. Nah sekarang tinggal nyari si siapa ya, si banyaknya kejadian A-nya, si NA-nya. Nah ini pertanyaannya adalah peluang munculnya sekurang-kurangnya satu gambar. Jadi maksudnya itu adalah di sini kita lihat nih, sekurang-kurangnya satu gambar tuh maksudnya minimal dalam satu kali pelemparan harus ada satu gambar kayak gitu. Maksudnya dari sekurang-kurangnya satu gambar tuh gitu ya. Maksudnya kayak minimal pada pelemparan sekali nih ya, pada sebuah pelemparan harus ada satu gambar gitu. Berarti kan di sini kalau kita lihat di sini malahan ada 3 gambar. Oh iya 3 gambar. Satu gambar gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk yang pelemparan 1, kita lihat di sini tuh kan angka ya. Nggak ada satu aja tuh gambar tuh nggak ada. Berarti dia tuh bukan si ini nih, bukan termasuk dari yang syarat ini. Itu merupakan syaratnya gitu kan. Syaratnya itu kan jadi NA. Nah sekarang kalau kita lihat ke pelemparan kedua, di sini angka gambar, seenggaknya ada satu gambar, berarti dia itu termasuk memenuhi syarat. Berarti kan dia itu termasuk nih 1. Ini ada gambar juga nih ya, pelemparan ketiga, berarti ini termasuk. Ini malah ada 2 gambar, pokoknya minimal ada satu gambar aja dalam satu pelemparan, berarti dia itu termasuk. Ini ada gambar juga, ini ada gambar juga, astaga hilang terus. Ini ada gambar, di sini ada 2 ya. Itu bagus. Intinya harus ada satu aja. Ini malah ada 3, ini nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Berarti kan di sini kan kalau kita lihat ada 1 2 3 4 5 6 7. Berarti peluangnya nih ya, peluang munculnya sekurang-kurangnya satu gambar adalah, jawabannya itu adalah 7/8. Nih 7/8. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. 13 kartu diberi nomor
1 sampai 13 kartu-kartu tersebut dikocok kemudian diambil satu secara acak. Peluang terambil kartu bernomor genap adalah oke, di sini berarti kita harus buat si ruang sampelnya dulu ya. Kalau ada kata-kata peluang, kita harus mencari ruang sampelnya dulu. Ruang sampel dari 1 sampai 13. Ya udah kalau kayak kartu kayak 1 sampai 13 tuh ya udah kayak NS-nya udah pasti ini enggak sih? Kita terus rumusnya dulu aja lah ya. PA kan berarti NA per NS. Nah, sekarang kita udah dapet ya NS-nya itu udah pasti 13. Oke. Karena di sini ada 13 kartu. Nih, ada 13 kartu. Jadi ya udah ada 13 kartu itu ya udah NS-nya berarti kan 13. Nah, sekarang tinggal nyari NA-nya. Nah, nyari NA-nya itu ini nih. Mana tadi ya? Nih peluang terambilnya kartu bernomor genap. Berarti kita tinggal nyari NA-nya itu kayak syaratnya gitu loh. Yang menjadi pertanyaan di sebuah soal. Kartu bernomor genap. Ya kalian bayangin aja ya, kayak dari angka nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di antara ini anggap aja ya ini kartu gitu loh. Ya, bisa kan kalian menganggap ini semua kartu? Ya Allah, saya harus buat kayak ginian dong. Ya apa? Nah, di antara kartu-kartu ini mana aja sih yang nomornya tuh genap gitu loh. Sekarang kita lihat ya. Satu kan bukan genap ya, dia ganjil. Nah, yang genap tuh si kita pakai merah. Si 2, 4, 6, 8, 10, 12 kan cukup ini doang. Nah, sekarang kita hitung nih ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Berarti ya udah jawabannya adalah 6/13. Ini adalah peluang terambilnya kartu bernomor genap. Oke, sekarang kita membahas nomor 6. Dilakukan percobaan melempar 2 buah dadu sebanyak 540 kali. Frekuensi harapan jumlah yang muncul angka habis dibagi 3 adalah, nah di sini kan kalau kalian ingat ya MPLB 1 sama MPLB 4 kalau ada kata-kata kali terus di sini ada kata-kata frekuensi harapan, ya udah berarti kan kita masuk ke materi frekuensi harapan. Nah, tapi di sini ada kata-kata jumlah yang muncul angka angka yang habis dibagi 3. Nah, berarti tuh kita harus buat si yang ini nih, si apa sih namanya, ruang sampel 2 buah dadu gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau 2 buah dadu itu kayaknya bakal selalu keluar ya. Jadi nanti kalau bisa sih pas lagi kalian dapat kertas coret-coretan tuh kalian langsung buat aja ruang sampel dari 2 buah dadu ya. Nah, terus nanti kalian pas lagi kayak bulat-bulatinnya itu kalau bisa pakai pensil aja biar kalian buat si tabelnya itu tuh kayak yang tadi saya buat. Kayak tabelnya itu tuh pakai pulpen, tapi nanti pas lagi kayak ngebulet-buletin yang mana yang berjumlah 5 atau mana yang jumlah angka yang habis dibagi 3, itu tuh kalian bulet-buletinnya pakai pensil biar nanti nggak bingung gitu. Nah, berarti kan sekarang kita harus buat dulu si ruang sampelnya ya. Kalian coba buat dulu dah ruang sampelnya. Nyambi saya juga buat, oke? Oke, ini adalah ruang sampelnya. Nah, jadi tuh kalau misalkan untuk frekuensi harapan itu sendiri kan dia sebenarnya rumusnya itu gini ya. Frekuensi harapan tuh FN ya. Iya enggak sih? Iya FN. FN sama dengan apa? N dikalikan dengan peluang kejadian A. Nah, N-nya itu adalah ini nih yang kata-kata kali gitu loh, kayak sebanyak berapa gitu. Itu tuh adalah si N-nya. Berarti di sini diketahui N-nya itu 540 ya. Nah, sekarang kita untuk PR-nya itu adalah mencari PA-nya, peluang kejadiannya. Nah, untuk peluang kejadian ya sama kayak tadi, rumusnya tuh kayak gak jauh-jauh dari NA per NS ya. Itu tuh udah selalu as always gitu. Nah, untuk NS-nya itu ruang sampel dari 2 buah dadu kan udah kita tahu ya, kayak banyaknya ruang sampel di sini tuh berapa, nah KKL 4 sama MPLB 1 itu adalah 36 kan. Nah, sekarang kita tinggal nyari NA-nya doang. Nah, tadi kan NA-nya itu adalah ini nih, jumlah yang muncul angka habis dibagi 3. Nah, sekarang tuh kita harus tahu dulu angka yang habis dibagi 3 tuh berapa aja. Ya 3, 6, sama 9 ya. 3, 6, 9 sama 12, sorry. Nah, berarti kita sekarang PR-nya itu adalah kita cari nih mana angka yang depan ditambah belakang hasilnya itu 3. Paling pertama itu aja dulu. Kita harus mencari angka mana
yang depan ditambah belakang hasilnya 3. Nih kalau ini 1 tambah 1 kan 2 kan, berarti ini tuh bukan termasuk ulang sampelnya. Nah sekarang kalau 1 tambah 2 kan 3 kan, iya gak sih? Ya udah berarti dia tuh termasuk nih yang 3 ini. Terus ada lagi gak sih? Oh ada nih ya, 21. Terus selain ini ada lagi nggak? Nggak ada ya, karena selanjutnya tuh kayak udah lebih dari 3. Ya udah, berarti kan untuk yang si 3 dia tuh punya 1 2 2 1. Nah, sekarang kita cari yang 6. Angka depan ditambah angka belakang hasilnya 6 ya. Nih, yang hasilnya 6. Kita pakai warna merah deh. Yang 6 itu berarti kan 1 tambah 5, terus 2 tambah 4 ya. 3 tambah 3, terus 4 tambah 2 sama 5 tambah 1. Ya kan, di sini ada berapa nih? Ya udahlah nanti aja ngitungnya. Sekarang kita cari angka yang depan ditambah angka belakang hasilnya 9. Kita pakai warna biru. Hasilnya 9 berarti kan 3 tambah 6 ya. 3 tambah 6 hasilnya 9. 6 tambah 3, mana 6 tambah 3? Terus apa lagi? 4 tambah 5 ya. 5 tambah 4. Terus ada lagi gak sih? Gak ada lah ya. Ini kan hasilnya 8. Udah gak ada. Nah sekarang kita cari yang angka depan ditambah angka belakang hasilnya 12. Kita ke warna hitam. Kayak cuma 1 ya, cuma 6 sama 6 doang. 6 tambah 6 adalah 12. Nah sekarang kita hitung nih, ada berapa banyak. Ini kan kelihatan gak ya? Ini nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah 12 per 36. Nah sebelumnya 12 per 36 itu bisa gak sih disederhanakan? Kalau misalkan bisa disederhanakan tuh ya kalian sederhanakan, tapi kalau misalkan gak bisa ya ya udah gitu. Tapi kan di sini konteksnya mereka tuh bisa disederhanakan. Jadi yang tadinya 12 per 36 jadinya berapa? 12 bagi 12 1. 36 dibagi 12 adalah 3. Jadi si peluang kejadian A nya itu adalah 1 per 3. Nah sekarang kita coba cari deh nih si frekuensi harapannya itu. Berarti kan tadi kan rumusnya N dikali peluang kejadian A. Tadi katanya N nya itu adalah berapa? 540 ya. Nih 540 yang ada tulisan-tulisan kali gitu loh. 540 kita kalikan dengan 1 per 3. Nah kayak gitu. Nah sekarang kalian tinggal hitung aja deh nih, 540 dikali 1 per 3 itu berapa? Dapatlah 180.